Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Aku sudah lama tahu bahwa aliansi para dewamu berkolusi dengan rumah penghancur dewa dan bahkan memperoleh kekuatan kegelapan. Sepertinya aku tidak akan membiarkanmu pergi lebih jauh lagi hari ini. Kekuatan. Meskipun dia tahu bahwa aliansi dewa berkolusi dengan rumah penghancur dewa, hari ini pada pandangan pertama, itu persis seperti yang diharapkan, jadi selama dia berkolusi dengan istana dewa penghancur, Yuan Zun pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kuastian Yuan, kemarilah. Yuan Zun mengulurkan tangannya dan meraih kuastian Yuan yang tergantung di kehampaan, memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian muncul di tangannya kegelapan 1000 kaki. Suatu titik di kehampaan tepat di depan patung iblis itu tiba-tiba mengeluarkan paduan suara auman naga, dan semua makhluk, langit dan bumi, memujanya dengan gila-gilaan. Wow, langit dan bumi secara langsung terpengaruh oleh jalan ini, dan dengan satu klik, langit dan bumi terbuka. Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya bahkan berhati-hati saat bernafas, karena mereka merasa kekuatan yang datang dari jalan besar bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh sama sekali. Bahkan penguasa neraka, penguasa penjara, saat ini tidak mampu bersaing dengan jalan ini. Jika Anda ingin melawan, hanya ada satu ujung, yaitu Anda akan ditelan oleh jalan takdir ini dan terpecah menjadi molekul-molekul di dalam semesta. Benar saja, di bawah lambaian pena Tianyuan, kekuatan misterius jalan tersebut telah membagi iblis gelap menjadi molekul-molekul dunia ini dan menghilang tanpa jejak. Langkah Yuan Zun langsung membuat ketiga orang yang hadir, Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen, semuanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Dao. Terlihat bahwa dalam menghadapi kekuatan jalan raya, semua serangan tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Bahkan kekuatan jalan tersebut dapat memecah belah semua kekuatan, termasuk golem gelap penguasa neraka. Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen semuanya sedikit mengubah ekspresi mereka. Mereka melihat sosok Dao Yuan Zun di kehampaan dengan kagum, dan mereka juga mengetahui jarak antara Yuan Zun di depan mereka. Anda tahu, mereka bertiga tidak mampu bersaing dengan penguasa neraka sekarang, dan tidak ada harapan untuk menang. Namun, sekarang mereka tidak dapat mempertahankan 1/2 gerakan di tangan Yuan Zun. Apakah ini keadaan tertinggi di alam semesta, kekuatan Tuhan Allah? Setelah melihat kekuatan Yuan Zun, Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen mulai memiliki pemahaman baru tentang alam Tuhan Allah dan Tuhan merindukan kekuatan ini. Pada saat ini, mereka telah menetapkan tujuan di dalam hati mereka. Dalam waktu dekat, kita harus memulai jalan Tuhan Allah dan bergerak menuju alam tertinggi di alam semesta. Tampaknya Dewa Setengah Tao sangat kuat di depan Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya. Itu seperti gunung raksasa yang menjulang tinggi dan tak tergoyahkan. Namun, ada gunung di luar gunung, dan ada takdir di baliknya langit. Meskipun Dewa Setengah Tao juga memiliki Taoisme alam semesta besar, dia tetaplah Dao yang tidak lengkap, jadi di hadapan Dao yang sebenarnya, Dewa Setengah Dao bukanlah apa-apa. Tentu saja, ini hanya untuk Dewa Tao. Jika itu adalah trio Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen saat ini, maka Dewa Setengah Tao akan menjadi mimpi buruk mereka. Setelah golem kegelapan dilenyapkan, tubuh penguasa neraka mulai berputar, dan tubuh dewanya juga dihancurkan. Hanya setengah dari jiwa dewa yang tersisa berjuang di dalam, mencoba melarikan diri dari sini. Namun, Yuan Zun tidak akan membiarkannya melarikan diri seperti ini, dan aliansi dewa juga berkolusi dengan istana dewa penghancur, dan mereka tidak bisa membiarkan pihak lain kembali hidup. Tuan Paviliun Dewa 9 Alam, kamu tidak baik saat itu, dan kamu masih tidak baik sekarang. Suara samar Yuan Zun keluar, dan cahaya keemasan dari jalan misterius di sekelilingnya mengembun sekali lagi, dan kemudian dia bergegas menuju tuan penjara yang hanya memiliki tubuh jiwanya yang tersisa. Menghadapi pukulan mengerikan Yuan Zun, Yu Zun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini, dia terlihat ketakutan, dan dia bahkan bisa mencium bau kematiannya sendiri. Saat dia bertarung melawan Yuan Zun, dia masih memenuhi syarat untuk bertarung, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa bertarung dengan lawannya. Selamatkan aku. Pada saat dia akan mati, penguasa penjara mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan beberapa kata. Namun, begitu kata-kata ini keluar, ruang di depannya terdistorsi, dan sebuah lubang hitam besar muncul di depannya,
dan sepertinya ada energi yang sangat kuat yang memancar dari lubang hitam, dan serangan Hou Yuanzun juga melesat langsung ke dalam lubang hitam. Bum bum bum. Anda dapat dengan jelas mendengar bahwa tampaknya ada berbagai kekuatan yang berperang melawan serangan Yuanzun di dalam lubang hitam. Ada guntur dan ledakan, dan kilat sering muncul dari waktu ke waktu lubang hitam itu. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, kekuatan di dalam lubang hitam berangsur-angsur menghilang, dan kemudian 9 sinar cahaya melesat langsung ke langit dari lubang hitam. Dunia neraka juga mengalami perubahan drastis, dengan kabut hitam pekat, guntur bergulung, dan kilat yang menakutkan. Guntur dan kilat menyambar di langit, dengan beberapa guntur dan kilat dengan warna berbeda terjepit di antaranya, menyebabkan ruang neraka surgawi terpecah menjadi 2 ruang independen. Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya melihat perubahan mendadak, dan mereka semua memasang ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Namun, aura yang dipancarkan oleh 9 sinar cahaya sepertinya mampu menghancurkan makhluk hidup dan dewa manapun dalam sekejap. 9 sinar cahaya itu seperti cahaya penghakiman yang datang ke dunia. Desir, desir, desir. Segera, dengan beberapa suara desir, 9 sosok muncul di depan semua orang. Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen melihat perubahan drastis di depan mereka dan tetap diam, tapi hati mereka sudah sangat terkejut. Agaknya 9 sosok ini pastilah tokoh tingkat tinggi di aliansi dewa, tapi saya tidak menyangka mereka akan membuat waspada sosok-sosok menakutkan ini. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresi Yuanzun tidak jauh dari situ, yang membuat Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen semakin mengejar kekuatan Yuanzun, dan mereka juga menjadi semakin bersemangat untuk memiliki kekuatan Dao. Tuan penjara, yang masih berjuang sekarang, melihat 9 sosok di depannya dan tiba-tiba berteriak keras, "Tuan Wakil Pemimpin Aliansi." Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen segera bereaksi, dan dia sudah berseru di dalam hatinya, tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Ini bukan karena Xiao Yan dan yang lainnya takut, tapi karena tekanan dari 9 wakil pemimpin aliansi ini membuat mereka tidak mampu melawan dengan kekuatan mereka saat ini. 9 sosok yang baru saja muncul adalah 9 wakil pemimpin aliansi dewa, dan mereka semua diberangkatkan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen melihat barisan yang begitu menakutkan, dan orang-orang di level wakil pemimpin keluar. Menarik, kamu sudah mengetahuinya, tapi aku tidak menyangka kamu terlalu menghargaiku sehingga kamu benar-benar mengirim 9 wakil pemimpin untuk menyambutku. Sungguh suatu kehormatan besar. Yuanzun dengan tenang menghadapi aliansi para dewa di depan 9 wakil pemimpin itu tertawa. Masing-masing dari 9 wakil pemimpin aliansi mengenakan jubah naga yang mewah dan mempesona. Mata mereka bisa menembus segalanya, memancarkan aura merendahkan, yang membuat Xiao Yan, Lindong dan Mu Chen mendongak seolah-olah mereka hanya bisa melihat ke atas. Ke-9 wakil pemimpin semuanya setinggi 8 kaki, mengenakan jubah naga dengan lengan berkibar. Mereka membawa kekuatan yang menakutkan dalam gerakan mereka, dan aura tirani mereka sama nyatanya dengan mengintimidasi. Mengenakan mahkota emas di kepalanya dan menggantungkan batu giok berharga di pinggangnya, dia tampak seperti seorang kaisar yang mulia. Dia unik di antara orang banyak. Semua dewa di surga harus menundukkan kepala dan memberi penghormatan ketika melihatnya. Ada 9 sosok di depan mereka, dan mereka tidak diragukan lagi memiliki posisi penting dan otoritas tertinggi. Yuanzun, ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Jika kamu pergi, kami tidak akan melanjutkan apa yang terjadi hari ini. Pada saat ini, sosok berjubah naga emas yang berdiri di tengah-tengah 9 wakil pemimpin berkata dengan suara rendah dikatakan. Mendengar ini, Yuanzun bahkan tersenyum dan berkata, "Oh, jadi saya harus membawanya pergi hari ini." Yuanzun, sebagai penguasa istana Shenyuan, jangan lakukan apapun yang paling Anda sesali di masa depan demi kebaikan ketiga anak laki-laki ini. Melihat Yuanzun tidak menyetujui permintaannya, wakil pemimpin di tengah terus bertanya. Jika itu orang lain, 9 wakil pemimpin aliansi para dewa ini akan berhenti berbicara omong kosong dan akan langsung membunuh satu sama lain. Tapi sekarang mereka menghadapi Yuanzun dari alam dewa yang legendaris. Saya tidak takut dengan aliansi para dewa Anda. Bahkan jika pukulan besar dari Tiandu Anda datang hari ini, saya akan tetap mengambil ketiga adik kecil ini. Saya pernah berkata bahwa jika Anda menghadapi bahaya dan menelepon saya secara langsung,
Anda pasti akan biarkan mereka aman. Jadi, 9 wakil pemimpin, apakah kamu naik satu per satu atau bersama-sama? Jelas, Yuan Zun tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka. Bagaimanapun, ini adalah wilayah asal lawan, meskipun pasangan ini dari Yuan Zun ada di sini. Dikatakan bahwa itu bukan masalah, tetapi sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Terlebih lagi, di penjara surgawi ini, ada juga dewa tak dikenal yang bersembunyi jauh di lubuk hati. Saya khawatir dia sudah mengetahui apa yang terjadi di sini, jadi Yuan Zun tidak akan menyia-nyiakan waktunya dengan pihak lain di sini. Menghadapi kata-kata arogan Yuan Zun, 9 wakil pemimpin aliansi tidak marah, karena mereka pernah bertarung melawan Yuan Zun di depan mereka sebelumnya. Master Pavilion dari 9 domain Pavilion Tianshan dan 9 penguasa ilahi. Mereka semua bergabung untuk melawan musuh, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya dan tidak punya pilihan selain membiarkan Yuan Zun pergi. Saat ini, kekuatan Yuan Zun mungkin telah melampaui level sebelumnya. Bahkan jika 9 wakil pemimpin bergabung untuk bertarung, mereka semua akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 ronde. Tapi, meskipun mereka tahu Yuan Zun sangat kuat, 9 wakil pemimpin aliansi datang dengan persiapan. Kali ini, Tiandu merasakan bahwa kelainan telah terjadi di sisi penjara surgawi, dan peluang besar di aliansi dewa juga telah bersiap salinannya. Hadiah yang bagus untuk Yuan Zun. Oke, karena kamu keras kepala, hari ini 9 wakil pemimpin kita akan melihat dengan baik kekuatan legenda besar alam dewa ini. Saat dia berkata, seberkas kekuatan tiada taraf muncul di tangan wakil pemimpin di tengah. Kuali gas raksasa emas memiliki tanda dan pola misterius di atasnya, yang membuatnya terlihat sangat misterius. Pada saat yang sama, kuali raksasa emas berisi energi dari Tao Semesta. Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya menatap kuali raksasa itu, dan mereka bisa merasakan aura menakutkan yang tak tertandingi darinya. Itu adalah aura tak tertandingi yang bahkan tidak dimiliki oleh senjata. Dewa Yan dan mereka bertiga sangat terkejut. Yuan Zunhe mengeluarkan suara lembut dan berkata dengan tenang, Judao Cauldron, aku tidak menyangka bahkan artefak tak tertandingi pun dikeluarkan, dan latar belakang aliansi dewa secara bertahap terungkap kepadaku. Setelah mendengar kata-kata Yuan Zun, Xiao Yanlin menggerakkan Mu Chen 3 kali. Mata orang-orang terkejut. Seperti yang mereka duga, itu adalah artefak yang tiada taranya, dan menilai dari energi yang dipancarkannya, aku khawatir peringkatnya adalah tidak rendah. Haha, Yuan Zun, apakah menurutmu kita tidak siap? Kuali Judao adalah artefak ke-20 dari 36 yang tiada taranya. Ia lahir dari asal-usul Dao, dan mengandung energi milik Dao. Kami tahu bahwa, meskipun kami bertarung bersama, kami tidak akan dapat melukai Anda, tetapi dengan kekuatan Judao Cauldron, apakah menurut Anda kami tidak memenuhi syarat untuk melawan Anda? Artefak yang tiada taranya, 9 wakil pemimpin aliansi adalah langsung penuh percaya diri, dan ini adalah wilayah asal mereka. Tidak peduli dari aspek mana, posisi mereka sudah merupakan keunggulan absolut. Yuan Zun tersenyum tipis. Artefak lawan yang tak tertandingi memang luar biasa, tapi mencoba mengalahkannya mungkin hanya mimpi. Oke, tidak peduli artefak tak tertandingi apa yang kamu gunakan, aku menyelamatkan mereka bertiga hari ini. Mendengarkan kata-kata Yuan Zun yang masih arogan, 9 wakil pemimpin akhirnya menjadi marah. Tiba-tiba, pembuluh darah muncul di tubuh mereka keluar dari tubuh mereka, dan gambar aneh muncul di ruang sekitarnya. Ruang tersebut berubah menjadi ketiadaan, dan 9 kekuatan Tao milik mereka mulai muncul sepenuhnya. 9 wakil pemimpin aliansi masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka pada saat ini, dan kekuatan Taoisme berkumpul seperti banjir, mengalir menuju kuali Taoisme, artefak yang tiada taraf. Saya melihat kuali emas raksasa bergetar sedikit, merasakan kekuatan 9 hukum Tao menjelajahi bagian dalam, dan mulai bersiap untuk meledakkan tubuh energi Tao di dalamnya. Dan terlihat jelas bahwa cahaya keemasan di tepi kuali raksasa mulai berkedip-kedip, terutama rune pada kuali raksasa menjadi lebih mempesona. Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya segera merasakan kekuatan mengerikan yang akan meledak di kuali raksasa. Mereka menggunakan langkah listrik 7 langkah dari jalan ilahi, meraih bahu Lindong dan Mu Chen dan bergerak dengan kecepatan kilat jauh dari medan perang. Saat Xiao Yan dan yang lainnya pergi, cahaya tak kasat mata muncul dari dalam kuali. Itu adalah kekuatan misterius yang tak terlukiskan yang sepertinya menghancurkan dunia. Bahkan Tuan Penjara,
Setelah merasakan kekuatan ini pada saat ini, segera berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke sini seolah-olah dia tersengat listrik. Adapun jiwa penjara yang masih jauh dari sini, mereka juga melakukan hal yang sama, karena mereka telah merasakan kekuatan Kuali Judao. Kekuatan yang muncul untuk menghancurkan langit dan bumi pasti akan menelan semuanya. Oleh karena itu, mereka tidak ingin binasa. Mereka hanya bisa melarikan diri dari ruang yang akan menjadi zona mati ini secepat mungkin sebelum kekuatan ini meledak. Setelah melihat Xiao Yan, Lin Dong, Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan medan perang, ekspresi Yuan Zun sedikit mengembun, karena dia tahu bahwa tubuh energi di Judao Cauldron juga merupakan Dao, jadi pertempuran ini bukan hanya adu kekuatan, ini juga merupakan eksplorasi dan tantangan kebenaran misterius. Keduanya adalah Dao, dan saya bertanya-tanya apakah mereka dapat menembus tubuh energi Dao lawan. Kemudian Yuan Zun mengerahkan kekuatan suci di tubuhnya untuk menjalankan rahasia Dao yang sangat rumit di tubuhnya dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Saat kekuatan besar Yuan Zun sedang berjalan, garis cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar kemana-mana, dan garis cahaya emas itu benar-benar menyatu ke dalam dunia sampai menghilang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.